Baik, selamat datang. Selamat bergabung dalam mata kuliah Akuntansi Sektor Publik. Hari ini kita masuk pertemuan yang keempat. Pada materi hari ini, saya akan mengambil materi dari e-learning. Silakan teman-teman kunjungi e-learningnya dan kita masuk pada topik yang keempat dan bisa melihat juga di forum 4. Nah, berikut adalah PowerPoint-nya ya. Yang mana topik yang akan kita ambil berhubungan dengan standar akuntansi pemerintahan. Nah, untuk membuat standar akuntansi pemerintahan, itu kita menuangkannya ke dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan atau PSAP. Ya, sebagaimana yang telah ditampilkan ya di layar handphone atau di layar tab, gadget, laptop teman-teman sekalian. Itu pernyataan standar akuntansi pemerintahan itu terbagi atas PSAP nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan. Lalu yang kedua berkaitan dengan realisasi anggaran ya. Kalau teman-teman dengar laporan realisasi anggaran ya, itu biasanya dibuat di akuntansi pemerintahan atau akuntansi sektor publik. Lalu PSAP yang nomor 3 itu tentang laporan arus kas. PSAP nomor 4, catatan atas laporan keuangan. PSAP nomor 5, akuntansi persediaan. PSAP nomor 6, akuntansi investasi. PSAP nomor 7, akuntansi aset tetap. PSAP nomor 8, akuntansi konstruksi dalam pengerjaan. PSAP nomor 9, akuntansi kewajiban atau akuntansi hutang. PSAP nomor 10, koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa. Dan pernyataan standar akuntansi pemerintahan nomor 11, itu berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian. Ya, teman-teman lihat di mana masing-masing PSAP itu membahas tentang topiknya sendiri-sendiri. Bagaimana penyajian laporan keuangan, lalu realisasi anggaran, laporan arus kas, dan lain sebagainya. Itu adalah pengantarnya ya. Kita perlu tahu dulu ya, sebenarnya siapa sih yang membuat pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Apakah ada organisasi profesi ataupun komite yang mana dibentuk dalam rangka menyusun pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Ya, sebenarnya ada komitenya ya. Komite yang menyusun PSAP tersebut itu adalah Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disebut dengan KSAP. Ya, singkatannya Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Ya, lalu setelah itu ya kita perlu memahami terlebih dahulu interpretasi pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Ya, seperti apakah interpretasi pernyataan standar akuntansi pemerintahan selanjutnya disebut dengan IPSAP. Interpretasi pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Nah, IPSAP ini merupakan klarifikasi ya, penjelasan deskripsi secara lebih jelas dan uraian lebih lanjut atas pernyataan standar akuntansi pemerintahan ya yang diterbitkan oleh si Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Jadi si komite itu dia harus punya interpretasi ya, interpretasi tentang pernyataan yang akan dia kemukakan ya. Kan kita perlu tahu ya interpretasi yang disampaikan oleh profesi atau lembaga badan tertentu yang mana lembaga ini memang mengurus tentang pernyataan standar akuntansi pemerintahan dan interpretasi itu sendiri nantinya akan disingkat ya menjadi
interpretasi pernyataan standar akuntansi pemerintahan atau IPSAP. Ya, jadi ada klarifikasi hal-hal yang mana perlu menjelaskan. Ya, menjelaskan apa? Menjelaskan ya tentang pasal-pasal atau aturan-aturan main, regulasi kebijakan ya. Karena terkadang kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan itu nggak selamanya kita pahami kan. Kita tuh harus menginterpretasikan. Oh, artinya seperti ini. Oh, artinya demikian. Oh, artinya seperti ini ya. Jadi kita tuh harus tahu menginterpretasikan ya, sebenarnya maksudnya apa sih? Ya enggak? Jangan sampai kita salah interpretasi atau misinterpretation berkaitan dengan regulasi atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi adanya interpretasi pernyataan standar akuntansi pemerintah, yang mana disingkat menjadi IPSAP. Lalu, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang tadi disingkat dengan KSAP tadi, dia sebenarnya terdiri atas dua komite. Yang pertama adalah Komite Konsultatif Standar Akuntansi Pemerintahan, ya atau biasa disebut dengan Komite Konsultatif. Ya, Komite Konsultatif Standar Akuntansi Pemerintahan atau Komite Konsultatif. Lalu yang kedua adalah Komite Kerja Standar Akuntansi Pemerintahan atau Komite Kerja. Ya, Komite Kerja Standar Akuntansi Pemerintahan atau Komite Kerja. Ya, jadi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan memang terbagi atas dua komite tadi ya, ada Komite Konsultatif dan Komite Kerja Standar. Kalau si Komite Konsultatif itu kita mau tahu dong dia ngapain aja sih sebenarnya. Lalu si Komite Kerja Standar Akuntansi Pemerintahan juga dia mengerjakan apa-apa saja ya, yang mana perlu kita ketahui. Nah, untuk Komite Konsultatif ya, bertugas memberikan konsultasi. Dia nantinya akan bertugas memberikan konsultasi dan atau pendapat dalam rangka perumusan konsep rancangan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan. Ya, jadi dia memberikan konsultasi apa sih yang harus dikonsultasikan. Lalu nantinya departemen-departemen di bawah naungan pemerintahan itu bisa berkonsultasi ya dengan komite konsultatif. Karena si komite konsultatif ini kan dia yang sebagai pihak yang memikirkan ya, membuat kerangka di dalam pembuatan regulasi ya, regulasi undang-undang atau peraturan-peraturan yang dikhususkan memang untuk akuntansi sektor publik atau akuntansi sektor pemerintahan. Jadi begitu departemen-departemen, misalnya di bawah presiden, ada hal-hal yang memang belum jelas, nah mereka bisa melakukan konsultasi kepada komite ini. Ya, jadi nantinya si komite konsultatif itu dia akan kasih jasa konsultasi dan juga dia memberikan opini ya dalam rangka perumusan konsep rancangan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan. Jadi sebenarnya ya kalau komite konsultatif ini bisa mengambil SDM dari Dikti bisa ya, kemudian pokoknya di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, karena biasanya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini lebih paham, ya lebih memahami, lebih mengerti bagaimana standar akuntansi pemerintahan. Ya, nantinya kita bisa mengetahui bagaimana konsep rancangannya, lalu pihak tersebut juga ketika menjadikan sebuah aturan atau menjadikan sebuah regulasi yang ada, tentunya sudah berdasarkan pengalaman dan juga berdasarkan praktek
praktek yang terjadi di lapangan. Oh, prakteknya seperti ini. Nah, berarti kita harus buat standar akuntansi pemerintahannya seperti ini ya. Jangan sampai ada celah. Jangan sampai ada gray area yang nantinya bisa digunakan oleh pihak-pihak atau oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperti itu. Lalu untuk Komite Kerja Standar Akuntansi Pemerintahan atau Komite Kerja, nah si Komite Kerja ini bertugas mempersiapkan, merumuskan, ya, bertugas mempersiapkan, merumuskan dan menyusun konsep rancangan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan. Ya, bagaimanakah dia nantinya hal-hal yang perlu disiapkan ya. Preparation-nya seperti apa. Lalu kita harus merumuskan ya. Komite ini akan merumuskan dan menyusun konsep rancangan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan. Kita lanjutkan. Nah, tujuan dan strategi dari Komite Standar Akuntansi Pemerintahan itu bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintahan melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan, termasuk mendukung pelaksanaan penerapan standar tersebut. Ya. Jadi tujuan dan strategi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan ini memang dia harus punya tujuan untuk melakukan peningkatan akuntabilitas. Karena kalau kita bicara penyajian laporan keuangan di sektor pemerintahan, sektor publik ini juga harus memiliki tingkat akuntabilitas yang baik. Dan kemudian laporan keuangannya itu bisa diandalkan. Ya, kenapa Pak harus bisa diandalkan? Karena nanti akan dijadikan sebagai alat untuk mengambil keputusan. Ya, keandalan pengelolaan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan. Ya, jadi harus ada apa? Harus ada penyusunan. Disusun, lalu dikembangkan standar-standar akuntansi pemerintahan yang baik dan tentunya harus sesuai dengan kondisi di negara kita, ya nggak? Jadi jangan mentang-mentang kita mengadopsi, misalnya tadi minggu sebelumnya saya menyampaikan bahwa standar akuntansi pemerintahan itu mengadopsi dari standar akuntansi komersial. Jangan mentang-mentang mengadopsi standar akuntansi komersial yang notabene itu kita adopsi juga dari International Financial Reporting Standard, lalu kita bikin aja sesuai dengan model IFRS itu. Padahal IFRS sendiri digunakan di negara Amerika. Apakah cocok kalau kita terapkan di negara Indonesia? Kan belum tentu. Ya, jadi karena belum tentu, ya jadi harus disesuaikan dengan kondisi bangsa kita. Ya, kita harus menyesuaikan dengan kondisi Indonesia yang seutuhnya. Ya, jadi dalam rangka melakukan penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan tersebut, itu kita harus berhati-hati. Ya, termasuk mendukung pelaksanaan penerapan standar tersebut. Jadi begitu di trial ya, ya jadi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan ini kan memang dia punya tujuan dong, pasti ada visi misinya. Lalu visi misi itu terus visi misinya ini dia harus matangkan secara baik, matangkan secara prima, baru dia trial. Ya setelah dia trial, sepertinya sudah siap, ya lalu tinggal diimplementasikan. Nah pada saat diimplementasikan, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan ini harus betul-betul support. Ya mendukung pelaksanaan penerapan standar tersebut. Ya jadi mendukung pelaksanaannya, menerapkan standar tersebut secara baik dan secara prima. Nah, ada kalanya tujuan dan strategi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan ini memang perlu diuji juga ya, dan harus ada duduk dengar pendapat. Ya, jadi sebelum dia diimplementasikan kita mau dengar dong pendapat. Oh, dari
Misalnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan demikian. Oke, berarti kita harus musyawarah mufakatin lagi ya. Kira-kira kalau diimplementasikan udah tepat belum? Atau masih ada yang perlu direvisi nih berkaitan dengan regulasi tersebut? Sebelum nantinya kita sosialisasikan kepada pihak-pihak yang nantinya akan memakai standar tersebut ya. Karena standar ini akan dipakai di pemerintahan. Jangan sampai ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga di sanalah tempat mereka untuk melakukan manipulasi data atau manipulasi dokumen pemerintahan, atau bahkan melakukan penggelapan, fraud, penyimpangan, dan lain sebagainya. Jadi perlu kita perhatikan sedemikian rupa ya, supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Nantinya Komite Standar Akuntansi Pemerintahan ini akan dipantau oleh siapa? Oleh presiden juga, lalu dipantau juga oleh siapa? Badan Pemeriksa Keuangan. Bersama-sama, bekerja sama ya, untuk mencapai tujuan yang nantinya tidak bertentangan juga dengan apa, Pak? Tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di negara kita. Ya, saya bilang, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang kita atau Undang-Undang Dasar 45 atau juga Dasar Negara Pancasila. Ya, jadi jangan mentang-mentang komite ini dia membuat sebuah regulasi, dia bikin asal jiplak atau asal jeplak aja. Dia mau menggunakan metode-metode yang sebenarnya nggak cocok untuk diterapkan pada pemerintahan republik, tapi lebih cocok diterapkan pada pemerintahan yang militaristik atau pemerintahan yang mana bentuk pemerintahnya itu adalah serikat, tentu tidak tepat kalau diterapkan ya. Karena kita bentuk negara kita misalnya kita bentuknya adalah pemerintahan kita secara republik ya, Republik Indonesia. Seperti itu ya. Semoga teman-teman paham ya dengan hal yang telah saya jelaskan ini, bahwa setiap komite atau organisasi profesi atau organisasi sosial politik apapun namanya di negara kita yang mana didirikan di Indonesia itu dia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, bahkan tidak boleh bertentangan dengan dasar negara kita yaitu Pancasila. Lalu berikutnya, pelaporan keuangan pemerintah. Ya ini bagaimanakah dampak dari Komite Standar Akuntansi Pemerintahan tadi ketika dia sudah menuangkan regulasi peraturannya, lalu bagaimana kita lihat dari pelaporan keuangan pemerintah. Nah, laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan. Ya, jadinya dia laporan keuangan ini ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan. Namun, tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. Ya, jadi kalau kita lihat untuk tujuan umum, siapapun bisa pakai laporan keuangan pemerintah. Jadi bukan ditujukan untuk personal tertentu, atau, "Pak, ini laporan keuangan cuma bisa dibaca oleh BPK." Nggak bisa. Laporan keuangan ini ya, sebagaimana yang telah saya jelaskan juga di minggu sebelumnya, bahwa laporan keuangan ini karena ini adalah dana rakyat, ya, dana masyarakat banyak, berarti harus dikonsumsi atau harus dipublikasikan atau di-disclose kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Dan ketika masyarakat membaca laporan keuangan, dia paham terhadap isi laporan keuangan ini, ya. Jadi dia bukan ditujukan kepada, ya ini ditujukan untuk pejabat tertentu aja, enggak. Atau dia ditujukan hanya untuk departemen tertentu saja dan hanya departemen itu aja yang paham isi dari laporan keuangannya, enggak bisa seperti itu. Karena laporan keuangan pemerintahan ini, ya, laporan keuangan pemerintahan ini harus memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan. Ya, jadi bukan hanya bisa dipakai oleh BPK, bukan hanya bisa dibaca oleh DPR MPR, bukan hanya bisa dibaca oleh gubernur, ya, atau bupati atau wali kota, tapi bisa dibaca oleh seluruh rakyat. Bahkan bahasa-bahasanya itu tidak terlalu ilmiah atau tidak terlalu tinggi, yang nantinya malah membuat
misunderstanding atau mispersepsi terhadap isi dari laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu karena dia sifatnya, fleksibel dan dia bisa dibaca oleh siapapun, orang yang melihat juga paham, oh ternyata kalau kita lihat nih dalam laporan posisi keuangan atau neraca, dari sebelah sisi kirinya adalah aktiva, sisi kanannya pasiva dan ekuitas. Dari sana kita udah tahu, oh kalau aktiva itu adalah harta, oh kalau pasiva itu adalah kewajiban. Nah, rakyat bisa menalar secara logika dengan baik ya, dia paham isi dari laporan keuangan tersebut. Jelas ya. Lalu penggunaan istilah laporan keuangan meliputi semua laporan dan berbagai penjelasannya yang mengikuti laporan tersebut ya. Jadi istilah laporan keuangan itu kan, kita kalau dalam akuntansi sektor komersial kan ada laba rugi ya. Kalau di pemerintahan dia nyebutnya laporan realisasi anggaran. Ya ada neraca, atau ada yang menyebutnya juga dengan laporan posisi keuangan, lalu ada laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Nah, ini kan, untuk kalau penyebutannya laporan keuangannya apa dulu ya, karena laporan keuangan itu kan sifatnya sebenarnya luas. Dia nggak kalau kita sebut laporan keuangan, pasti kalau orang accounting, pihak atau orang yang punya background accounting pasti dia berpikir lagi kan, "Oh, ya laporan keuangan, tapi laporan keuangannya apa aja dulu apa dulu nih? Oh, laba ruginya dulu, oke." Ya, jadi kita bisa tahu dari sana kan, oh laporan keuangannya adalah laporan laba rugi, oh laporan keuangannya adalah, laporan posisi keuangan atau neraca, atau catatan atas laporan keuangan. Ya, dan berbagai penjelasan-penjelasan yang mengikuti laporan tersebut. Apa penjelasannya? Yaitu catatan atas laporan keuangan. Ya, jelas ya teman-teman ya. Nah, kemudian standar akuntansi pemerintahan, ya untuk kedudukan standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, ya. Jadi kita ada aturannya ya, kalau teman-teman, bisa cari atau bisa searching ya menggunakan Google Search Engine ya, silakan buka Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, bener nggak itu tentang keuangan negara? Ya, kita cross check di situ, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, ya ada standar akuntansi pemerintahan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Ya, bahkan bunyi undang-undangnya sendiri jelas ya, ada undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Nah, kita bisa lihat seperti apakah kedudukan standar akuntansi pemerintahan. Nah, standar akuntansi pemerintahan itu juga kan dia harus di bawah naungan undang-undang kan, atau yang tadi saya sampaikan adalah undang-undang dasar. Dia jadi kalau kita lihat nih tingkatannya ya, Undang-Undang Dasar 45 itu tingkatan yang paling tinggi. Nah, di atasnya sebenarnya ada dasar negara kita Pancasila. Baru di bawahnya ada Undang-Undang Dasar 45, baru di bawahnya lagi ada peraturan-peraturan pemerintah, undang-undang, lalu ada surat edaran Dirjen Pajak, keputusan Menteri Keuangan, peraturan presiden, instruksi presiden, dan lain sebagainya. Ya, jadi ada turunan-turunannya sampai ke bawah ya, berkaitan dengan petunjuk dan pelaksanaan daripada undang-undang tersebut. Nah, kemudian setiap entitas pelaporan pemerintah pusat dan daerah itu wajib menerapkan SAP. Jadi dia ini ya, yang mana pemerintahan pusat maupun daerah, pemerintahan pusat berarti adalah yang ada di ibu kota negara, yaitu Jakarta. Dan pemerintah daerah yaitu di bawah provinsi-provinsi di seluruh Indonesia ya. Nah, mereka ini harus menerapkan standar akuntansi pemerintahan ya. Jadi bukan mereka udah ada di pemerintahan, terus mereka, "Ah udahlah saya mau pakai standar akuntansi komersial." Nggak bisa. Jadi dia harus tetap menggunakan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Ada SAP. Nah, standar akuntansi pemerintahan ini, ibaratnya sebagai buku pedoman mereka, pegangan mereka dalam rangka menyajikan sebuah laporan keuangan yang handal tadi, yang akuntabel tadi, ya, lalu yang transparan tadi, di mana laporan keuangan ini
Karena menyangkut uang banyak, uang rakyat banyak, makanya dia harus disusun berdasarkan SAP. Nah, kembali lagi kepada Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, karena menyangkut uang masyarakat banyak, itu harus memikirkan SAP yang benar-benar mengakomodir apa Pak? Mengakomodir suara hati masyarakat banyak. Ya bukan pro-nya kepada pemerintah, tapi pro-nya adalah kepada rakyat. Setuju gak? Setuju ya? Dia harus pro kepada masyarakat, bukan pro kepada pemerintahan. Pemerintah adalah pelaksananya, tapi kita masyarakat, kita memang audiens, tetapi kita yang memiliki ya. Kan lembaga-lembaga tinggi, lembaga-lembaga tertinggi negara yang ada di Indonesia, bahkan perangkat-perangkat yang ada di bawahnya, itu adalah milik kita bersama kan. Nah, kita inilah yang merupakan pemegang suara terbanyak, betul nggak? Masyarakat adalah pemegang suara terbanyak, dan kita membutuhkan apa? Membutuhkan report daripada pemerintah tadi, ya pelaksana tadi, untuk menyampaikan pertanggungjawaban mereka dalam bentuk laporan keuangan, dalam bentuk anggaran pendapatan belanja negara. Ya, supaya kita tahu. Ya, supaya kita ketahui secara ya, kita lanjutkan. Untuk ruang lingkupnya, standar akuntansi pemerintahan diterapkan di lingkup pemerintah. Betul ya, pasti diterapkan harus di lingkup pemerintahan. Nanti siapa aja pelaksana, yaitu para aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil. Ya, lalu di lingkup pemerintahan itu, yaitu pusat, kemudian yang kedua adalah daerah, dan yang ketiga, satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah. Nah, jika menurut peraturan perundang-undangan, satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Tentunya ya, harus menyajikan laporan keuangan, karena telah dialokasikan dari pusat, masing-masing provinsi setelah memakai dana tersebut, itu harus disampaikan kembali kepada pemerintah. Baru nantinya diperiksa oleh BPK selaku auditor eksternal ya, yang mana BPK ini akan bertindak secara independen seperti layaknya auditor eksternal. Jelas ya teman-teman ya. Kemudian keterbatasan dari penerapan standar akuntansi pemerintahan akan dinyatakan secara eksplisit pada setiap standar yang diterbitkan. Nanti akan dijelaskan ya, apa aja sih keterbatasannya. Pak, ini ternyata ada kelemahan-kelemahan. Boleh disampaikan kelemahannya. Nah, kita pun harus bisa menyikapi ya kelemahan-kelemahan tersebut, dan ini merupakan PR. PR-nya siapa? PR-nya KSAP tadi, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Ada komite konsultatif dan komite kerja ya, terbagi atas dua. Mereka berdua ini sama-sama bekerja sama supaya meminimalisir keterbatasan-keterbatasan dari penerapan standar akuntansi pemerintahan yang ada. Ya, sehingga nantinya pada setiap standar yang diterbitkan bisa dijalankan secara baik. Ya. Jadi nantinya kita bisa mengakomodir terhadap setiap keterbatasan atau kelemahan-kelemahan yang ada. Lalu proses penyiapan standar akuntansi pemerintahan. Nah, berikut ini adalah mekanisme pada saat menyiapkan standar akuntansi pemerintahan. Yang pertama adalah identifikasi topik untuk dikembangkan menjadi standar. Ya, jadi ada identifikasi topiknya untuk dikembangkan menjadi standar. Lalu pembentukan kelompok kerja atau POKJA di dalam Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Ya, jadi kalau kita udah tahu, tentukan nih topiknya kan. Misalnya, Pak, topiknya tentang otonomi daerah. Otonomi daerah yang akan diaplikasikan kepada pemerintahan provinsi. Oke, kita buat
topiknya sudah ada. Lalu kita kembangkan ini menjadi standar. Lalu langkah yang kedua, kita harus membentuk kelompok kerja atau pokja di dalam komite standar akuntansi pemerintahan tadi yang terbagi atas dua. Ada komite kerja, ada komite konsultatif. Setelah dibentuk kelompok kerja, lalu yang ketiga adalah riset terbatas oleh kelompok kerja. Ya, jadi riset terbatas ini kita harus ketahui. Oh, risetnya penelitian terbatas di dalam lingkup kelompok kerja. Kira-kira daerah-daerah mana aja nih yang tepat untuk melaksanakan otonomi daerah? Wah, kayaknya hampir semua provinsi sudah menjalankan, Pak, otonomi daerah. Oke, berarti kita buat riset singkat kepada seluruh daerah tersebut. Boleh ya dibuat dengan cara apa? Bisa dibuat dengan cara yang namanya studi banding. Studi banding ke daerah-daerah tersebut atau studi banding ke luar negeri. Membandingkan misalnya negara-negara lain yang sudah menjalankan otonomi daerah. Peraturannya seperti apa, lalu dijalankannya bagaimana, sudah dijalankan secara rapi atau belum. Ya, seperti itu. Kemudian, setelah langkah yang ketiga, kita lanjutkan kepada penulisan draft SAP oleh kelompok kerja. Jadi, si SAP ini, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, dia sudah lakukan riset. Setelah dia lakukan riset, dia akan menuliskan draft SAP-nya oleh kelompok kerja. Ya, dituliskan draft SAP-nya. Oh, ini kira-kira hal-hal ini saja yang penting untuk dijalankan. Lalu pembahasan draft oleh komite kerja. Ya, di sini ada pembahasan draft oleh komite kerja. Ya, mereka komite kerja ini cukup setuju nggak dengan apa yang diutarakan oleh Pokja tadi ya, oleh kelompok kerja tadi. Lalu yang keenam adalah pengambilan keputusan draft untuk dipublikasikan. Ya, jadi dia langsung decision making. Ya, decision making untuk apa, Pak? Pengambilan keputusan draft untuk segera dipublikasikan. Lalu yang ketujuh, peluncuran draft publikasian standar akuntansi pemerintahan. Ya, jadi diluncurkan draft publikasinya. Ya, jadi ada peluncuran draft. Oh, ternyata hasil publikasinya adalah seperti ini. Lalu yang kedelapan yaitu dengar pendapat terbatas dan dengar pendapat publik. Ya, mendengarkan pendapat terbatas. Pendapat terbatas berarti oleh komite aja yang ada di dalam, beserta dengan kelompok kerja tadi ya. Mereka mencari kata musyawarah mufakat. Dan juga ada duduk dengar pendapat publik, ya kita undang publik, tokoh-tokoh umum atau pejabat-pejabat di masyarakat, yang mana kira-kira mereka ini bisa merepresentasikan apa yang diinginkan oleh masyarakat banyak, ya. Jadi kita bukan duduk dengar pendapat publik kepada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atau pejabat yang biasa melakukan korupsi, enggak. Jadi kita sudah mengambil pihak-pihak atau orang-orang yang memang kita anggap bisa merepresentasikan suara hati masyarakat banyak. Ya, ibaratnya suara hati masyarakat kecil. Lalu proses penyiapan SAP yang kesembilan, pembahasan tanggapan dan masukan terhadap draft publikasian. Ya, jadi ada tanggapannya. Ya, apa sih tanggapannya? Lalu masukan terhadap draft publikasiannya itu seperti apa? Oh, ini ada inputannya demikian. Oke, silakan disampaikan. Lalu yang ke-10 adalah finalisasi standar ya. Jadi ada standar lalu di-cut. Oke, ini kita terima bahwa setelah dengar pendapat terbatas dan dengar pendapat publik dan adanya tanggapan-tanggapan dan sudah siap, dan akhirnya kami sudah memiliki gambaran umumnya dan gambaran khususnya sudah ada dan kami finalisasi standarnya. Oke, berarti siap untuk dijalankan ya. Jelas ya teman-teman ya. Lalu penetapan standar akuntansi pemerintahan ya, silakan teman-teman lihat di sini. Ya, itu ada di slide yang ke-10 ya. Sebelum ditetapkan menjadi peraturan pemerintah, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan melalui pemerintah
meminta pertimbangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas draft SAP tersebut ya. Jadi sebelum dituangkan ke peraturan pemerintah ini, di Komite Standar Akuntansi Pemerintahan itu melalui pemerintahan akan meminta pertimbangan dari BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Ngapain Pak minta pertimbangan mereka? Meminta pertimbangan BPK karena BPK pelaku auditor independen tadi ya. Ini yang punya negara. Ya, jadi dia inilah yang harus kita ibaratnya dia adalah suhu lah, suhu yang nantinya mempertimbangkan kira-kira draft SAP ini layak nggak, draft SAP berkaitan dengan otonomi daerah misalnya, cukup layak nggak kalau diimplementasikan di masing-masing provinsi. Ya, kita harus mendengarkan pertimbangan daripada BPK. Lalu komite konsultatif selanjutnya mengusulkan kepada presiden, ya. Si komite konsultatif ini dia akan usul kepada presiden draft SAP final melalui Menteri Keuangan untuk ditetapkan menjadi peraturan pemerintah ya. Kalau sudah dituangkan ke dalam peraturan pemerintah baru sudah jelas. Ya kalau udah jelas berarti kita udah ibaratnya kayak udah ada hitam di atas putih. Kalau masih dalam bentuk draft ya kita juga ragu-ragu ya nggak? Iya nggak, gitu-gitu kan jadinya kan. Kan kita perlu pastinya, oh ya nggak bisa, oh ya bisa. Ya jadi udah siap berdasarkan peraturan pemerintah yang sudah dibuatkan. Nah, peraturan pemerintah ini lebih kuat karena kan di situ ada tanggal validnya, mulai berlakunya per kapan. Tanggal berlakunya itu mulai kapan, ya kan? Di bawahnya sudah tertera. Oh, tanggalnya nanti mulai bulan Januari 2022. Sudah jelas, ya. Sudah ada kejelasan. Nah, kita lanjutkan ya. Untuk sosialisasi awal standar, setelah tadi udah dipertimbangkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, lalu komite konsultatif ini akan bawa ya, dibawa siap dibawa kepada Presiden dan nantinya melalui Menteri Keuangan, lalu siap untuk dijadikan ke dalam atau dituangkan ke dalam peraturan pemerintah. Nah, setelah jadi peraturan pemerintah, lalu kita sosialisasikan awal standar ke masing-masing provinsi berkaitan dengan otonomi daerah. Ya, nah, karena gini kan, eh, Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam. Bukan main ya sumber daya alamnya, tambah lagi sumber daya manusianya juga bukan main, banyak sekali. Ya, tapi kita perlu memiliki sumber daya manusia yang kompeten, berkualitas. Bukan hanya sekedar sumber daya manusia aja, tapi harus sumber daya yang benar-benar berkualitas. Yang mana nantinya masing-masing daerah ini kita akan sosialisasikan peraturan pemerintah tadi sebagai awal standarnya. Ya, kita trial balance. Kita trial dulu nih. Kita coba kepada masing-masing pemerintahan provinsi, mereka sanggup nggak otonomi? Ya, karena biasanya masing-masing daerah kan udah tahu ya, apalagi gubernur yang terpilih itu sudah paham kelebihan dan kelemahan daripada daerahnya. Ada yang hebat dalam wisatanya, misalnya Lombok atau Bali karena wisatanya cukup indah atau cukup menarik perhatian atau minat dunia, mereka mengembangkan wisata domestik yang ada di Bali atau di Lombok, hingga menarik turis-turis atau wisatawan asing, bukan hanya asing tapi juga wisatawan domestik ke Indonesia. Ya, jadinya adanya sosialisasi. Lalu yang berikut bahasa bahasa yang digunakan pun harus lugas, jelas, singkat, dan padat. Di mana tidak berbelit-belit, lalu bahasanya juga menggunakan bahasa baku, ya, EYD. Kemudian bisa dipahami oleh masyarakat dan bisa disosialisasikan dengan baik.
Kita lanjutkan, untuk kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, ya memiliki tujuan ya. Jadi kerangkanya itu, kerangka atau konsep berpikirnya itu akuntansi pemerintahan memiliki tujuan. Nah, tujuannya adalah sebagai acuan bagi penyusunan standar akuntansi pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya. Ngapain Pak bisa tahu? Iya bisa biar dia juga lebih jelas ya. Kalau kita ada kejelasan standar, ibaratnya kayak di perusahaan lah. Kalau di perusahaan ada SOP, kita kerjanya kan jauh lebih jelas. Job desk kita paham, karena dalam SOP jelas. Oh ini adalah staff accounting, atau misalnya adalah supervisor accounting. Oh coba buka SOP-nya. Di dalam SOP dijelaskan tugas dan tanggung jawab dari seorang supervisor accounting adalah bla 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 bla, kita udah tahu. Oh tugas dan tanggung jawab dari seorang staf akuntansi adalah bla bla bla, udah jelas. Nah sama kayak di pemerintahan juga demikian ya. Standar akuntansi pemerintahannya juga begitu dituangkan, kita bisa jelas, oh ternyata penyusunan standar akuntansi pemerintahan itu kalau dijalankan itu, eee, bisa terlihat ya bahwa masing-masing pihak itu sudah tahu apa yang harus dijalankan. Ya kalau tadi saya ambil contoh terkait dengan otonomi daerah, karena masing-masing provinsi dikasih aturan atau peraturan pemerintah tentang otonomi daerah, sehingga pemerintah provinsi itu paham kondisi apa yang harus mereka jalankan. Lalu mereka juga sudah jelas ya, bahwa presiden memberikan kuasa wewenang kepada mereka untuk mengelola daerahnya masing-masing, ya. Memang ya kita, dulu kita pernah punya tim-tim, ya. Timor Timor ini, dia akhirnya melepaskan diri dari Indonesia. Kok bisa Pak sampai melepaskan diri dari Indonesia? Karena tim-tim juga yang tidak ada sumber daya alam yang bisa, ya ibaratnya kayak membanggakan Indonesia, atau dia penghasil sumber daya alam, salah satu sumber daya alam lah, karena dia ibaratnya miskin akan sumber daya alam, akhirnya pemerintah Indonesia, ya udahlah, terserah kalau lu mau melepaskan diri dari bumi Indonesia silahkan. Ya jadi pada saat itu Indonesia pun membiarkan untuk tim-tim lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya tim-tim menjadi satu negara sendiri yang merdeka ya. Mereka bukan lagi menjadi bagian negara di Indonesia. Orang Indonesia kalau mau ke tim-tim harus punya paspor. Nah, kembali lagi kepada daerah-daerah, provinsi-provinsi yang telah mendapatkan peraturan pemerintah terkait otonomi daerah tadi, mereka akhirnya mulai melakukan berbagai gebrakan-gebrakan supaya meningkatkan jumlah pendapatan daerah mereka, ya kan? Lalu kalau yang ada yang kaya akan emas atau kaya akan timah atau menghasilkan batu bara, minyak bumi dan lain sebagainya, nah itu dikembangkan. Atau sumur-sumur minyak yang udah tua, yang katanya udah nggak ada minyak, ketika dibor lagi ternyata masih keluar lagi minyaknya. Nah ini menjadi daerah yang sangat kaya. Dan akhirnya mereka bisa kelola keuangan negara mereka secara prima. Lalu yang berikut, tujuan yang kedua ya, bila teman-teman lihat di sini, kerangka konseptual akuntansi pemerintahan tujuan yang kedua, menyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar ya. Ini sebenarnya ditemukan juga di mana di akuntansi komersial ya. Nggak semua masalah-masalah yang terjadi di lapangan itu sudah ada aturan mainnya, sudah ada standarnya. Ya, karena tidak semua itu ada standarnya. Jadi kita perlu melakukan penyusunan laporan keuangan ya dalam menanggulangi masalah-masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar. Nah, ini
menjadi perhatian Komite Standar Akuntansi Pemerintahan untuk segera menghasilkan standar baru berkaitan dengan hal-hal yang memang belum diatur. Jelas ya teman-teman ya. Kalau dulunya belum mencakup tentang hal ini, berarti untuk next-nya peraturan pemerintah ini bisa saja kita update ya, kita update, kemudian apa? Kita tuangkan ke dalam peraturan pemerintah yang baru, ya kan? Kita tuangkan ke dalam peraturan pemerintah yang baru, lalu kita sosialisasikan kepada masyarakat, kita sosialisasikan kepada masing-masing departemen atau pemerintahan-pemerintahan yang memang membutuhkan. Kalau tadi kita berkaitan dengan otonomi daerah kepada pemerintahan provinsi. Ya bisa saja di salah satu daerah di Indonesia peraturan-peraturan tersebut masih bersifat umum ya, belum bisa merepresentasikan apa yang menjadi keinginan dari daerah tersebut. Ya. Lalu yang ketiga ya, tujuan dari kerangka konseptual akuntansi pemerintahan yang ketiga, pemeriksaan dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan SAP. Ini penting. Seluruh pemerintahan ya, tingkatan departemen di bawah presiden, lalu ada pemerintahan provinsi beserta dengan perangkat-perangkat di bawahnya ini, mereka harus menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Nah, baru yang keempat, para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Ya, jadi para pengguna laporan keuangan ini itu akan menafsirkan informasi-informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Ya, ini harus kita tuh kalau mau menafsirkan juga sebaiknya melihat penjelasan atau isi penjelasan dari peraturan pemerintah atau keputusan Menteri Keuangan atau surat edaran Dirjen Pajak. Kita harus lihat penjelasannya ya supaya jangan sampai salah kaprah. Ya, jangan sampai kita salah kaprah menerapkan hal yang berbeda seperti itu. Makanya kita harus perhatikan secara baik. Ya, lalu ketika melakukan penafsiran, biasanya sebelum kita bisa menafsirkan sendiri, BPK kan sebelumnya sudah mendapatkan draft, ya kan? Draft berkaitan dengan peraturan pemerintah yang mau dibuat. Nah, BPK itu akan berusaha membuat aturan main yang jelas supaya tidak menimbulkan misinterpretasi atau menimbulkan sifat ambiguitas yang mana ketika orang baca atau ketika masing-masing organisasi-organisasi nirlaba ini berusaha membaca aturan yang ada dalam peraturan pemerintah, dia jadi bingung sendiri kan. Nah, itu biasanya BPK udah melihat hal itu. Dan akhirnya BPK akan berusaha melakukan perbaikan kalimat statement di dalam peraturan pemerintah supaya bahasanya lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh si pemakai peraturan pemerintah tersebut. Ya, jelas ya. Kemudian ruang lingkupnya, teman-teman bisa lihat di sini, kerangka konseptual ini membahas beberapa hal. Ya, kalau teman-teman lihat, berkaitan dengan satu adalah tujuan kerangka konseptual, ya kita harus tahu ya, kerangka berpikirnya, yang berkaitan dengan aturan atau regulasi yang akan dibuat tadi, kita perlu pahami dulu, kita mau buat peraturan ini buat apa sih sebenarnya, ya? Kan harus ada tujuannya dulu. Jangan kita bikin aturan sembarangan aja, Pak, emang karena katanya ada pejabat yang minta, bukan itu, jawabannya salah ya. Tujuan kerangka konseptual ini yang bisa merepresentasikan aspirasi masyarakat banyak tadi. Lalu yang kedua adalah lingkungan akuntansi pemerintahan. Ya,
lingkungan akuntansi pemerintahannya ini ya ada di mana? Oh, ada Pak di Departemen Pertahanan dan Keamanan. Ada Pak di Departemen Dalam Negeri. Ada Pak di Departemen Keuangan. Nah, kita perlu tahu lingkungan yang memakai peraturan tersebut. Oh, kalau untuk otonomi daerah, dia ada di pemerintahan provinsi, silahkan kita buka. Ya, ternyata lingkupnya itu di dalam pemerintahan provinsi. Lalu ada pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna, siapa sajakah penggunanya, kebutuhan informasi para penggunanya, lalu entitas pelaporan. Ya, entitas pelaporan ini untuk badan apa sajakah yang memang memerlukan peraturan-peraturan tersebut. Lalu peranan dan tujuan pelaporan keuangan serta dasar hukum. Ya, kita perlu tahu juga, ini sebenarnya tujuan ngelaporin keuangan ini buat apa sih? Peranannya apa? Dan perlu ada dasar hukumnya, supaya kita tidak salah dalam menerapkan. Lalu ada asumsi dasar, ya. Apa sih yang mendasari? Ya kan kita biasanya kayak gitu kan pertanyaannya. Apa sih yang mendasari? Lalu karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan. Ya, karakteristik kualitatifnya yang nantinya bisa menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan. Lalu ada prinsip-prinsip serta kendala informasi akuntansi. Ya, jadi prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan apa ya? Kalau saya pernah menjelaskan berkaitan dengan generally accepted accounting principle atau prinsip akuntansi berterima umum atau biasa disingkat dengan PABU. Ya, prinsip-prinsipnya serta kendala informasi akuntansinya itu seperti apa. Ya. Lalu ada definisi pengakuan dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan. Definisinya itu apa? Ya, definisi pengakuan dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan. Kalau di dalam komersial sendiri, kita teman-teman sudah paham ya, kita kadang ada pengakuan atas pendapatan, income recognition, atau pengakuan biaya atau beban, expense recognition. Itu untuk apa sih sebenarnya? Kita perlu mengakui akun-akun ini kenapa? Lalu ada yang namanya pengeluaran atau belanja pemerintahan, yang mana itu akan melibatkan laporan posisi keuangan atau neraca. Ya, lalu ada jurnal-jurnal seperti jurnal allotment, jurnal corollary, yang mana akun-akunnya itu sedikit berbeda. Ada akun-akun yang memang dipakai ketika sudah dipakai itu nggak bisa dipakai lagi. Itu jadi ada aturannya secara jelas. Ya, tentu teman-teman sudah melihat bahwa penting kita melakukan pengakuan. Lalu bagaimana nih pengukurannya? Measurement-nya seperti apa? Ya, pengukuran kualitatif, pengukuran kuantitatifnya seperti apa berkaitan dengan laporan keuangan. Nah, kemudian kita lanjutkan ya, ini slide-nya sudah habis di slide ke-13. Itu saya lanjutkan ke forum. Ya, teman-teman silakan buka di sana. Di forum 4 itu ada dasar kebutuhan standar akuntansi publik. Ya, apa sajakah yang mendasari atau kebutuhan standar akuntansi publik? Nah, standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan. Ya, jadi standar akuntansi ini merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan. Kalau di dalam pemerintahan, Pak, siapa sih Pak yang bakal menggunakan laporan keuangan? Yaitu pemerintahan, Presiden, BPK, MPR, DPR, dan juga masyarakat. Nah, sedangkan prosedur akuntansi merupakan praktek khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan standar. Ya, jadi prosedur akuntansi itu guna mengimplementasikan
standar-standar yang telah dibuat. Ya, jelas ya teman-teman ya. Nah, untuk memastikan diikutinya prosedur yang telah ditetapkan, sistem akuntansi sektor publik harus dilengkapi dengan sistem pengendalian internal. Ya, di mana kalau tadi kita bahas tentang otonomi daerah, berarti di dalam pemerintahan provinsi itu harus ada satu komite sendiri yang mana dia bertugas sebagai pengendalian internal, atau kalau di perusahaan atau akuntansi sektor bisnis atau komersial itu sebutannya adalah audit internal atas penerimaan dan pengeluaran dana publik. Lalu standar akuntansi sektor publik juga merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan organisasi sektor publik. Jadi standar akuntansi sektor publik ini juga karena merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan organisasi sektor publik. Jadi kalau kita lihat prinsip-prinsip yang tadi saya sampaikan berkaitan dengan PABU, sebagaimana dia diikuti menurut akuntansi komersial, tentunya PABU juga diterapkan pada akuntansi sektor pemerintahan dan sektor publik. Ya. Nah, pemerintahan Indonesia menetapkan standar akuntansi untuk pemerintahan yang disebut dengan standar akuntansi pemerintahan. Lalu tidak adanya standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas dan objektif informasi yang disajikan. Ya, inkonsistensi dalam pelaporan keuangan serta menyulitkan dalam pengauditan. Lalu proses penetapan dan pelaksanaan standar akuntansi sektor publik merupakan masalah yang serius bagi praktek akuntansi, profesi akuntansi, dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Ya, jadi adanya proses penetapan dan pelaksanaan standar akuntansi sektor publik yang nantinya menjadi masalah yang cukup pelik juga ya bagi praktek akuntansi dan juga profesi akuntansi. Lalu pembuatan suatu standar mungkin dapat bermanfaat bagi satu pihak, namun dapat juga merugikan bagi pihak lain. Saya cukup setuju ya dengan pernyataan tersebut. Mungkin dari satu departemen dia tepat, tapi kita aplikasikan kepada departemen lain belum tentu tepat. Ya, jadi seperti itu. Lalu ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan standar akuntansi, antara lain standar memberikan pedoman tentang informasi yang harus disajikan dalam laporan posisi keuangan, kinerja, dan aktivitas sebuah organisasi bagi seluruh pengguna informasi. Nah, standar itu memberikan petunjuk atau aturan ya, tindakan bagi auditor yang memungkinkan pengujian secara hati-hati, prinsip konservatisme, dan independen saat menggunakan keahlian dan integritasnya dalam mengaudit laporan suatu organisasi, serta saat membuktikan kewajarannya. Ya, jadi standar itu akan memberikan petunjuk dan juga aturan tindakan bagi auditor. Nah, standar memberikan petunjuk tentang kumpulan data yang perlu disajikan yang berkaitan dengan berbagai variabel yang patut dipertimbangkan dalam bidang perpajakan, regulasi, perencanaan, serta regulasi ekonomi, dan peningkatan efisiensi ekonomi serta tujuan sosial lain. Ya, jadi standar itu sebenarnya baik sekali menurut saya ya. Bahkan di perusahaan juga ada SOP kan. SOP itu menjelaskan kita juga berjalan nggak sesuai dengan aturan main kita, tapi sesuai dengan aturan yang baku, ada aturan yang berlaku ya, sesuai dengan koridornya. Ya, jadinya eh, standar itu akan memberikan petunjuk tentang kumpulan data yang perlu disajikan yang berkaitan dengan berbagai variabel yang patut dipertimbangkan dalam bidang perpajakan, regulasi, perencanaan, serta regulasi ekonomi, dan peningkatan efisiensi ekonomi serta tujuan
sosial lah ini. Ya, sampai sini cukup jelas ya teman-teman sekalian ya. Kemudian, standar menghasilkan prinsip dan teori yang penting. Penting bagi siapa, Pak? Bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam disiplin ilmu akuntansi. Nah, dalam menyusun dan menetapkan standar juga perlu menghindari standar yang overload. Terus, yang overload terjadi jika standarnya terlalu banyak, kayak jangan terlalu banyak standar juga. Jadi orang bikin pusing orang untuk menginterpretasikannya, bagaimana dia harus mengikuti begitu banyak standar yang ada. Satu standar yang sederhana tapi tegas, seperti itu. Lalu standarnya terlalu rumit ya, saking rumitnya kita bingung untuk mengaplikasikannya. Kemudian, tidak ada standar yang tegas atau rigid, sehingga sulit untuk membuat pilihan dalam penerapannya, ya. Kita jadi, karena nggak tegas standar tersebut, kita juga sulit untuk membuat pilihan. Lalu standar mempunyai tujuan yang sifatnya umum, general purpose standard, sehingga gagal dalam menyajikan perbedaan kebutuhan di antara para penyaji dan pengguna. Ya, standar itu mempunyai tujuan yang memang sifatnya umum, general purpose standard, yang nantinya sehingga gagal dalam menyajikan perbedaan kebutuhan di antara para penyaji dan pengguna. Jadi semuanya bisa pakai, ibaratnya gitu ya. Standar tersebut harus bersifat umum. Lalu standar kurang spesifik, sehingga gagal dalam mengidentifikasikan perbedaan antara entitas publik dan entitas non-publik. Kita harus tahu mana yang merupakan entitas publik dan mana yang merupakan entitas non-publik. Lalu ada laporan keuangan tahunan dan interim, ya itu kita bahas juga dalam akuntansi keuangan lanjutan 2 juga ada ya, laporan keuangan interim. Laporan keuangan interim juga ada. Lalu organisasi besar dan kecil, laporan keuangan auditan dan non-auditan, pengungkapan yang berlebihan, pengukuran yang terlalu kompleks atau kedua-duanya. Ya, kemudian teman-teman bisa lihat di sini ya, perkembangan standar akuntansi keuangan. Di sini saya tidak membahas standar akuntansi keuangan karena sebenarnya kita lebih fokus kepada topik kita hari ini yaitu standar akuntansi pemerintah. Ya, silakan teman-teman bisa dibaca-baca. Sebenarnya ya ini mengambil sedikit tentang pembahasan kita pada pertemuan yang ketiga ya. Standar akuntansi, lalu dampak standar akuntansi. Kemudian ada proses pembentukan dan penetapan standar akuntansi ya. Itu sebenarnya juga kita bahas pada pertemuan di sesi ketiga. Baru penyusunan standar akuntansi ya, di sana cukup jelas berkaitan dengan penyusunan di Indonesia, yang mana kita mengacu pada model Amerika ya. Sejak didirikan tanggal 23 Desember 1957, bahwa Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI telah menyelenggarakan kongres sebanyak 8 kali. Ikatan Akuntan Indonesia selama ini sudah menjalin kerjasama dengan organisasi dunia seperti anggota ASEAN, ya, anggota ASEAN Federation of Accountants atau AFA, lalu ada Confederation Asian Pacific of Accountants atau CAPA, lalu ada International Accounting Committee atau IASS, dan penyusunan di Indonesia ini dikategorikan ke dalam 2 periode. Yang pertama adalah organisasi dan dana, yang kedua adalah proses prosedur, yaitu periode sebelum Kongres ke-7. Ya, yang mana untuk organisasi dan dana, anggota Komite Standar Akuntansi Keuangan terdiri dari 17 anggota Komite Standar Akuntansi Keuangan. Bertanggung jawab terhadap pengurus pusat atau Ikatan Akuntan Indonesia. Lalu Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dipilih setelah tahun 1994 dan berakhir menjelang Kongres tahun 1998. Lalu yang kedua adalah proses prosedur. Penyusunan SAK dimulai dari penyusunan agenda topik SAK,
topik yang sudah disepakati masuk ke agenda dan dibahas untuk menjadi exposure draft. Nah, exposure draft yang telah disetujui oleh quorum anggota diperbanyak dan disebarkan ke publik sebulan sebelum diadakan public hearing atau dengar pendapat tadi ya. Nah, setelah public hearing, komite mengadakan pertemuan untuk membahas dan menyetujui draft SAK final. Kemudian pengurus pusat kemudian mengadakan rapat pengesahan SAK dan hasil komite periode 1998 adalah diterbitkannya 22 SAK baru, 3 revisi standar akuntansi keuangan, 4 interpretasi SAK, dan review 35 SAK IAI berbahasa Inggris. Ya, kalau tadi periode Kongres ke-8, ke-7, lalu ada periode setelah Kongres ke-8 ya. Di situ ada perkembangan-perkembangan berkaitan dengan akuntansi, sampai juga kita membahas dengan proses penyusunan standar akuntansi di Amerika. Lalu bagaimana dengan perkembangan standar akuntansi pemerintahan? Nah, silakan teman-teman lihat di sana poin yang C ya. Penyusunan standar akuntansi pemerintahan memerlukan waktu yang lama. Awalnya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 tentang pemerintah daerah, lalu daerah diberi kewenangan yang luas untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangannya sendiri. Dan hal ini tentu saja menjadikan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota menjadi entitas-entitas otonom yang harus melakukan pengelolaan pertanggungjawaban keuangannya sendiri, mendorong perlunya standar pelaporan keuangan. Lalu peraturan pemerintah nomor 105 tahun 2000 yang merupakan turunan dari Undang-Undang nomor 22 tahun 99. Nah, dalam pasal 35 mengamanatkan bahwa penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah berpedoman pada standar akuntansi keuangan pemerintah, meskipun belum ada standar akuntansi pemerintahan yang baku maksudnya ya. Nah, kemudian kita lihat di sini ya, bila teman-teman lihat itu saya langsung menggarisbawahi di mana lahirlah sistem akuntansi ya di sini ya. Teman-teman lihat di sini saya blok di situ lahirlah sistem akuntansi keuangan daerah dari Departemen Keuangan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 355 garing KMK 07 2001 tertanggal 5 Juni 2001. Dari Departemen Dalam Negeri keluar Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2002 tanggal 18 Juni 2002 tentang pedoman pengurusan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ya, jelas ya teman-teman ya. Kemudian di sana kita bisa lihat kedua keputusan ini bukanlah standar akuntansi sebagaimana dimaksud dalam PP nomor 105 tahun 2000 maupun standar akuntansi pada umumnya. Ya, Menteri Keuangan sendiri sebenarnya mengeluarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 308 tahun 2002 tertanggal 13 Juni 2002 yang menetapkan adanya Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah. Ya, keanggotaan komite ini terdiri dari unsur Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Organisasi Profesi Akuntan, Ikatan Akuntan Indonesia, dan juga kalangan perguruan tinggi. Nah, dalam keputusan tersebut juga diatur bahwa standar akan disusun oleh KSAPD, tetapi pemberlakuannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan KASPD bekerja dan menghasilkan draft publikasian standar akuntansi berupa kerangka konseptual dan 3 pernyataan standar. Atau KSAPD melakukan due proses atas keempat draft ini sampai dengan meminta pertimbangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi ini sebenarnya penjelasan ya dari yang sudah saya jelaskan pada slide yang tadi saya share. Ya, ini dia
secara naratif menjelaskan berkaitan dengan hal tersebut. Lalu kita lihat di situ ya, untuk tahap-tahap penyiapan SAP yang disampaikan oleh Supriyanto tahun 2005 itu ada identifikasi topik untuk dikembangkan menjadi standar, ya kita udah bahas tadi kan, ada pembentukan kelompok kerja di dalam komite, riset terbatas oleh kelompok kerja, penulisan draft SAP oleh kelompok kerja dan seterusnya sampai kepada IPSAS tadi. Ya, untuk apa saja yang dibahas dalam IPSAS, teman-teman sudah lihat ya, bahwa sebelum lahirnya IPSAS sendiri, kita juga menggunakan atau berkiblat mengambil pedoman dari International Federation of Accountant Public Sector Committee atau IFAC minus PSC merupakan lembaga yang didirikan di Munich pada tahun 1977 terdiri atas organisasi akuntan internasional yang telah menerbitkan International Public Sector Accounting Standard yang terdiri dari teman-teman bisa lihat ya IPSAS 1 penyajian laporan keuangan, IPSAS 2 laporan arus kas ya ini kembali pada slide kita yang pertama tadi, slide yang halaman kedua. Lalu ada IPSAS 3 surplus or defisit bersih untuk periode berjalan, analisis kesalahan, dan perubahan dalam kebijakan akuntansi. Kemudian IPSAS keempat pengaruh perubahan dalam tingkat pertukaran asing, IPSAS 5 biaya peminjaman, IPSAS 6 laporan keuangan konsolidasi dan akuntansi untuk entitas yang dikendalikan, IPSAS 7 akuntansi untuk investasi dalam asosiasi. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau teman-teman kurang jelas, itu silahkan lagi dibuka-buka, dibaca-baca lagi ya, melalui forum yang ada di topik 4. Ya, kita menambah wawasan dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, mempelajari materi dari video pembelajaran YouTube ini, dan teman-teman bisa buka websitenya ada di www.google.com berkaitan dengan standar akuntansi keuangan sektor publik. Ya, demikian penjelasan dari saya. Teman-teman tetap semangat. Walau di masa pandemi COVID-19, tetap perhatikan protokol kesehatan, gunakan masker, gunakan hand sanitizer. Terima kasih, God bless you, and Buddha bless you. Sampai jumpa.